Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, selamat siang, dan selamat pagi. Terima kasih telah hadir di Latis YouTube. Dan terima kasih juga atas kehadirannya mau mengikuti Latis YouTube. Semoga kawan-kawan semua dalam keadaan sehat, bahagia, dan juga dimudahkan rezekinya bersama dengan keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Bismillahirrahmanirrahim. Jadi melanjutkan pembicaraan kita yang kemarin tentang media. Nah, tujuan dari media itu adalah menyebarkan berita-berita yang positif dan juga yang membuat pembelaan kepada orang-orang tertindas yang tidak adil dan juga dan segala macam dan sejenisnya. Nah, jadi media-media saat ini adalah hanya kepanjangan tangan dari orang-orang yang memiliki kepentingan politik untuk menuju kepada kekuasaan mereka. Ini yang telah terjadi saat ini. Jadi media ini bukan peranan fair lagi, tapi sudah bermain menurut permainan yang telah ditetapkan oleh mereka semua. Nah, disinilah, dan bahkan media pun selalu mengangkat hal-hal yang sangat-sangat menghilangkan tradisi nasional kita, yaitu banyaknya pemutaran film-film barat, terus berita-berita barat, dan juga ya walaupun ada perubahan sedikit ada padanya acara-acara di Indonesia ini, tapi itu tak terlepas dari barat. Macam ada mencontoh lah, contoh konkretnya itu mencontoh apa yang ada di barat atau dibawa ke Indonesia dengan gaya-gaya ramu sana ramu sini sedikit, akhirnya seolah itu Indonesia punya, tapi kita melihat bahwa bentuk dan jenisnya itu sama, jadi hanya kamuflase saja. Demikian teman-teman. Jadi pada saat ini peranan media sebagai alat untuk membela, untuk membantu, untuk memberikan kabar yang positif tentang masyarakat maupun ketidakadilan itu sudah hampir jarang terjadi. Nah, selain itu media ini sangat-sangat dikuasai oleh para orang-orang yang memiliki ekonomi yang kuat. Nah, jaringan mereka bukan jaringan lokal, tapi jaringan luar negeri. Satu. Yang kedua, mereka pun memiliki peran yang sangat-sangat besar untuk menyampaikan apa yang telah media barat siapkan. Karena program itu selalu dibuat kurang lebih 6 bulan atau setahun, bahkan ada yang lebih dari itu. Ini program dalam setahun atau 6 bulan itu sudah disiapkan. Nah, jadi media-media ini merupakan kepanjangan tangan dari proses pembenaran. Karena apa? Pembenaran. Karena apapun yang dari barat itu adalah kebenaran. Karena apa? Karena diulang-ulang. Beritanya diulang-ulang terus menerus hingga terekam dalam alat rekam manusia Indonesia yang disebut dengan otak. Itu keren. Karena apa? Kontinuitasnya berlanjut terus. Kontinuitasnya terus-terusan meningkat. Dan mereka pun menikmati itu. Itu satu. Lalu yang kedua juga artis-artis Indonesia yang selalu memperlihatkan memang hak mereka untuk memperlihatkan kekayaan, memperlihatkan hasil dari kerja mereka. Mungkin ada kepuasan tersendiri bahwa mereka bekerja keras akhirnya menghasilkan uang. Tapi di sini dinilainya adalah bahwa bukan itu yang terjadi. Tapi di situ juga harus para artis juga harus memahami konteks dari tujuan mereka membuat sebuah YouTube atau TikTok atau apapun bentuknya. Jadi bertujuannya cuma satu, itu apa? Bahwa kita memiliki memiliki rasa ada kebersamaan, lalu kita membantu mereka dan lain sebagainya. Seperti itu. Nah,
Tapi kadang-kadang kamuflase ideologi kasihan ini dipakai. Jadi feedbacknya ke mereka lebih besar, sementara mereka mengeluarkan hanya ya paling 0,12% lah keluar uang untuk mereka, tapi feedback untuk mereka besar sekali. Gitu. Jadi apa yang mereka lakukan adalah pemanfaatan masyarakat demi kepentingan diri. Ini fatalis juga, tapi gimana, ini realitas bangsa ini. Selain itu, gaya berpikir, gaya penampilan, gaya bermewah-mewahan itu sudah dipopularitaskan dari dulu. Jadi bapak punya anak, anak punya cucu, cucu punya cicit, itu terus berlanjut sampai sekarang. Karena apa tadi? Ya itu tadi, karena tidak paham terhadap apa dari keberadaan media tersebut. Atau kita bisa ambil satu sisi positifnya lah, bahwa mereka bekerja keras mencontohkan pada rakyat, akhirnya mereka dapat menikmati hidup dengan kebahagiaan. Itu intinya. Tapi di sisi yang lain kan masyarakat ini susah payah mencari, tapi mereka tetap dalam keadaan hampa. Artis ini kan dibantu oleh masyarakat, dibantu oleh keberadaan mereka itu karena ada masyarakat itu. Kalau mereka nggak ada masyarakat, nggak akan ada. Jadi mereka hanya bukan simbiosis mutualis justru ini. Jadi simbiosis keterpurukan lah istilahnya. Jadi artis yang memanfaatkan masyarakat untuk menjadikan diri mereka sebagai bagian dari melihat uang sebagai bagian dari basis awal mereka untuk muncul di YouTube seperti itu. Akhirnya muncullah ideologi kasihan, seolah kasihan pada orang, tapi menghasilkan feedbacknya sangat besar untuk mereka. Lalu juga para pejabat dengan asiknya berkata, sementara orang asing bebas keluar masuk ke Indonesia, tapi orang Indonesia sendiri kita harus ngantri, kita harus ditahan di sebuah tempat dan lain sebagainya. Jadi peranan media ini sangat bagus sebenarnya. Dia harus memberitahukan segala sesuatu yang memang ada ketidakbagusan di dalam sebuah hasil dari perbuatan penguasa maupun pihak-pihak yang bertentangan dengan mereka. Jadi harusnya media itu di tengah, bukan memihak sana sini. Tapi pembicaraan kita lain lagi ketika kita bicara di lapangan. Di lapangan itu kita udah bicara tentang berita apa, masuk jam berapa yang harus dibayarkan atau segala macam itulah, seperti itu. Sudah rahasia umum. Dan selain itu, apalagi orang-orang yang memiliki kekuatan uang, memiliki kekuatan jaringan, memiliki kekuatan nama dari seseorang, lalu mereka ada hubungan darah dengan mereka, ada berhubungan saudara dengan mereka, akhirnya memiliki jaringan yang kuat lah di internal elit. Demikian juga mereka memiliki privilege ya, pribadi-pribadi yang memiliki uang. Karena oligarki dan elit ini tidak pernah terpisah dalam permainan tingkat tinggi di Indonesia Raya ini. Karena sudah jadi semacam sebuah budaya lah ya, hampir tradisi. Jadi begitulah yang terjadi, teman-teman. Nah, jadi uang itu sangat-sangat melimpah ketika ada pemilu. Nah, itu masyarakat bisa merasakan dari pers, media, dan lain sebagainya bisa merasakan. Sampai masyarakat bawah pun bisa merasakan uang tersebut.
Jadi itu terjadi karena kebiasaan budaya, akhirnya tradisi sudah mengental dalam cara berpikir dalam pemilu. Di sebuah keahlian itu tidak perlu. Yang diperlukan adalah apa? Brand image, menampilkan diri pribadi yang memiliki kekhususan biar masyarakat mengingat mereka. Seperti itu. Walaupun halus, tapi kita bisa membaca, oh tujuannya ke sini. Seperti itu. Jadi medialah yang membesarkan mereka, medialah yang memainkan mereka dengan segmen-segmen yang sudah diatur pada jam-jam tertentu. Dan yang paling asiknya ketika jam sibuk, yaitu antara jam berapa? Jam sibuk nonton TV maksudnya. Antara jam berapa? Antara jam 7 sampai jam 9. Itu framing sudah. Sangat luar biasa sekali. Nah, itulah media. Jadi media ini merupakan sebuah alat yang sangat kuat dalam memainkan seseorang menjadi penguasa. Media sangat pintar memanage kalimat, memainkan kamera dan pengeditan hingga terlihat sangat bagus, pencahayaan bagus, orangnya juga dirapikan dengan hal-hal yang bagus. Seperti itu. Jadi bila menjadi seorang politikus Indonesia ini cuma satu, harus punya uang yang banyak, harus memiliki modal yang kuat. Ketika modal kuat, maka jaringan itu didapat. Ketika modal kuat, maka mudah diatur. Seperti itu. Atau kalimat ngetop zaman dulu tuh ABS, asal bapak senang. Jadi seperti itu. Nah, yang kita masalahkan adalah media kadang-kadang tidak mau meliput orang-orang yang memiliki potensi untuk membicarakan sesuatu tentang mereka, tentang penguasa. Tapi media selalu memunculkan adalah keburukan, kebaikan, keburukan dengan lawannya keburukan. Jadi mereka selalu melihat dari sisi yang bertentangan antara yang di oposisi, antara penguasa dan pihak yang berlawanan dengan mereka. Yang diambil apanya? Keburukannya. Seolah mengajak masyarakat untuk memecah. Nah, inilah masalah besarnya. Seolah-olah demokrasi berjalan. Seolah demokrasi itu berjalan, seolah-olah rakyat terlibat, seolah-olah rakyat itu sangat mendukung dia. Seperti itu. Yang bagusnya Jokowi adalah dia memainkan image-nya ketika rakyat memang benar-benar butuh orang-orang yang membutuhkan apa yang dia lakukan saat ini, infrastruktur, dan dia tepat pada waktunya untuk bermain itu. Seperti itu. Jadi dia memiliki wilayah yang sangat bagus. Nah, media butuh iklan, memainkan Jokowi, memframing Jokowi. Jadi seperti itu. Nah, di sisi yang lain juga pemberitaannya selalu hal-hal yang membuat dia tampil wah. Seperti itu. Nah, terlepas dari apapun, rakyat sudah seret dengan Jokowi karena apa? Dia melakukan sesuatu buat tindakan yang sangat positif. Apa yang dibutuhkan masyarakat? Infrastruktur yang tidak pernah ada selama ini terjadi. Turun ke bawah, terus membenahi jalan, membenahi rel kereta,
komuter lain itu udah berapa lama, bertahun-tahun nggak jalan-jalan. Terus LRT nggak berjalan-jalan, zaman dia di-push semuanya. Inilah kebaikan dia. Dan dia pintar memanage itu menjadi sebuah bagian dari kerjaan dia. Ini sangat luar biasa. Nah, cerdasnya lagi, dia memanfaatkan momen itu ketika rakyat memang butuh itu. Dia masukkan itu ke bagian dalam program dia. Seperti itu. Nah, di sisi yang lain juga, media merupakan bagian terpenting dari pemilu. Jadi siapapun tokoh yang ingin bermain dengan pemilu 2024, persiapkanlah diri Anda dengan media. Satu. Yang kedua, bermainlah dengan image. Yang ketiga, lihat kebutuhan masyarakat apa yang diperlukan. Mainkan di situ. Ini yang harus kita lakukan. Yang harus dilakukan oleh para politisi yang ingin bermain di 2024. Seperti itu. Nah, sementara ini yang ditampilkan oleh partai-partai politik, orang yang tidak memahami apapun dalam konteks politik nasional maupun konteks politik internasional. Ini membahayakan sekali. Akhirnya apa yang terjadi? Ya itu tadi, korupsi, nepotisme, seperti itu, ekonomi dikuasai si A, si B, dan itu terus terjadi. Karena apa? Itu tadi, karena saling membantu antara oligarki dan elit. Hingga mereka bermain dalam sebuah keputusan, yaitu apa? Perpres, permen, lalu undang-undang, ketetapan, seperti itu. Hukum juga demikian, mereka bermain. Hukum itu adalah keputusan politik. Harus diingat semua hal-hal yang berkaitan dengan undang-undang itu keputusan politik, karena dia mengikat semua orang. Seperti itu. Nah, media, keberuntungan media adalah apa? Karena mereka memiliki daya jangkau yang sangat luas dalam menyiarkan sebuah berita. Inilah yang sangat bagus sekali. Keberuntungan mereka di situ. Jadi, ketika media memberikan sesuatu berita, maka dia udah hitung berapa segmennya, berapa orang yang nonton, sudah dihitung sama mereka, karena frekuensinya sudah diatur seperti itu. Nah, jadi media massa maksud saya, jadi segala elektronik, koran elektronik maupun koran, ya, seperti itu. Jadi mereka ini momennya itu yang mereka manfaatkan, bikin berita yang boom, masyarakat ikut melihat, akhirnya tokoh itu dikagumi. Nah, masyarakat adalah yang tidak memahami apapun dalam bentuk politik. Ada sebagian kecil lah yang memahami, tapi sebagian besar yang tidak memahami. Sebagian kecil ini pun hanya melihat dari permukaan, bukan melihat analisa secara keseluruhan. Akhirnya awam politik ini melihat itu sebagai sebuah wah. Karena apa? Dalam diri mereka tidak pernah merasakan hal-hal yang seperti dilakukan Jokowi saat ini di masa yang sebelumnya. Seperti itu. Jadi inilah yang dibuat. Masuklah ke media sosial, buatlah berita, YouTube. Ini tugas-tugas orang-orang yang memiliki kompeten dalam bidang media massa.
ahli-ahli YouTube, ahli-ahli tweet, ahli-ahli laptop, ahli-ahli komputer, ahli-ahli segala macam itu disatukan, dibuatlah sebuah frame hingga mereka dilihat sebagai sebuah yang sangat wah. Nah, jadi antara media, elit, dan oligarki itu tidak bisa terpisah. Mereka selalu bermain dalam frame-frame yang seperti hal yang sama. Dan mereka terus menggunakan, karena itu tadi, jadi seorang politikus tanpa uang hampa. Karena mereka tidak melihat kita, tapi melihat apa? Apa yang bisa politisi berikan pada kami. Bukan apa kemampuan politisi untuk maju. Apakah dia punya seorang intelektual, apakah dia memiliki kemampuan intelektual, apakah dia memiliki pemahaman terhadap sebuah undang-undang atau kebijakan yang menguntungkan rakyat. Itu tidak pernah dilihat. Karena itu tadi, ada pemain bayangan yang akan mempengaruhi masyarakat lewat media tadi. Entah TV lewat kalimat yang sangat halus, entah di media sosial lewat kata-kata yang lembut. Seperti itu dipakai. Jadi hal-hal yang seperti ini sudah jadi bagian dari kegiatan politik Indonesia saat ini. Seperti itu. Nah, jadi permainan-permainan seperti ini tidak bisa dibuka oleh masyarakat. Karena apa? Pemahaman masyarakat sangat awam. Seperti itu. Mereka hanya melihat permukaannya saja bila tahu, tapi tidak melihat luarnya. Mereka seperti gini, seorang politisi maju, media membackup. Nah, mereka lihat adalah orang yang ada di televisi tersebut yang dibikin demikian rupa oleh media yang telah dia pinjam atau sewa untuk dirinya agar terlihat cocok menjadi seorang pemimpin. Seperti itu. Inilah yang terjadi dalam Indonesia Raya ini. Jadi orang cerdas kalau tidak punya uang nggak bisa maju. Karena itu tadi. Karena modalnya nggak ada. Seperti itu. Atau dia bisa dompleng ke elit. Nah, tapi kalau duitnya nggak ada juga percuma. Makanya dia harus bekerja sama dengan orang-orang yang memiliki penguasaan ekonomi, perusahaan-perusahaan besar. Seperti itu. Nah, tujuannya apa ya? Tadi itu nanti setelah jadi mereka akan membuat sebuah perjanjian bersama. Apa yang mereka mau lakukan, apa yang harus diberikan, seperti itu. Tapi uang itu uang hangus, bukan uang yang dianggap utang, tidak. Nah, mereka dapatnya dari usaha mereka lewat ketetapan undang-undang tadi. Jadi demikian teman-teman semua. Jadi media ini, kita dalam melihat media saat ini harus berhati-hati. Karena kita harus memiliki nilai-nilai kritis dalam berpikir, dalam pemahaman teks. Lalu permainan-permainan diri mereka, seperti memberikan sesuatu pada orang di tengah jalan, memberikan segala sesuatu pada orang tua, itu merupakan gaya permainan dalam sebuah intrik politik yang ditujukan untuk bahwa ketika orang melihat dia sangat wah, seperti itu. Apalagi orang-orang yang ingin maju ini memiliki saham di media-media, sangat perfect sekali sudah. Itu. Tapi bila seseorang tidak memahami
tentang politik nasional dan internasional atau geostrategi dan geopolitik tidak memahami, ini membahayakan. Yang paling membahayakan lagi adalah ketika dia menjadi presiden dan dia baru tahu. Seperti itu yang saya bahas yang kemarin, video yang sebelumnya. Ini harus kita pahami bersama. Jadi bila kita bermain dengan politik di Indonesia itu, media punya peranan yang sangat-sangat besar. Media bukan jadi pemberita untuk masyarakat lagi saat ini, tapi media adalah alat kekuasaan, alat menuju kekuasaan. Karena apa? Dia berbicara tentang transaksional. Dia mencari berita yang memang dilihat oleh semua orang dalam rangka pemilu. Dan dari awal itu udah disetting hingga tahun 2024 nanti. Makanya bagi seluruh masyarakat, saya berharap cuma satu. Fahamilah kalimat-kalimat yang ada di situ. Biasakanlah interaksi dengan literasi, buku-buku, dengan berita, dengan berita, buku, koran, majalah. Mulailah biasakan interaksi. Lalu diskusi dengan teman. Menulislah seandainya kawan-kawan bisa. Jadi itu untuk apa? Merangsang daya pikir makin cerdas, merangsang ketidakpahaman menjadi paham, ketidaktahuan menjadi tahu. Karena itu otomatis dia akan muncul dengan sendirinya. Karena apa? Sering dipakai untuk berpikir. Seperti itu. Dalam permainan politik, dalam pemilu itu cuma 3 hal yang diperlukan. Pertama, yang pertama dana. Yang kedua, media. Yang ketiga adalah jaringan. 3 hal ini yang sudah paling penting di Indonesia saat ini bila kita ingin bermain politik. Tanpa itu, nonsense. Jadi media merupakan alat menuju kekuasaan saat ini, dan media juga yang akhirnya menjadikan seseorang menjadi penguasa. Seperti itu. Semoga kita dalam melihat segala sesuatu intrik politik di dalam media harus berhati-hati juga. Karena kita harus paham apa yang dibicarakan, apa yang dia maksud, apa yang dia tujukan, kemana dia mau bawa berita itu. Seperti itu. Jadi kawan-kawan semua pun harus memahami teks, memahami bahasa, memahami kalimat dan kata. Karena dahsyatnya media dalam bermain hingga kita terjebak mengikuti area yang ada di sekeliling kita. Inilah keberuntungan masyarakat Indonesia yang terus menjadi orang awam. Inilah keberuntungan para politisi yang terus-menerus mendidik, yang tidak pernah membawa pendidikan ke dalam sebuah area yang sangat serius. Akhirnya mereka menjadikan alat. Masyarakat menjadi alat hanya ingin untuk mendengar, untuk sorak-sorai, untuk berkumpul. Setelah itu selesai. Dan alat yang paling perfect dari semua ini adalah media. Media membawa orang-orang menjadi sebuah hal yang sangat-sangat wah dalam melihat seseorang. Oke teman-teman, demikianlah. Jadi peranan media saat ini bukan menjadi peran untuk membantu masyarakat untuk melihat segala sesuatu yang buruk yang terjadi di tengah-tengah masyarakat atas kekejaman para penguasa, ketidakadilan para penguasa, ketidakbecusan aparat dalam mengurusi masyarakat. Tapi sekarang media dijadikan sebuah alat untuk menuju kekuasaan yang sangat-sangat baik.
Walaupun ada beberapa media tetap bermain di tengah bawah, tapi mereka tidak akan naik ke atas karena mereka itu tadi telah dikuasai. Jadi media ini pun terbagi-bagi. Nanti kita bicarakan hal itu. Demikianlah teman-teman. Jadi bila kita bicara tentang media, jadi media saat ini adalah alat untuk menuju kekuasaan yang sangat-sangat baik. Tapi bila teman-teman berpolitik, jangan lupa kuatkan uang, kuatkan bermain di media. Yang ketiga, jaringan. Selain itu, nggak ada. Karena di Indonesia itu nggak penting orang-orang cerdas, nggak penting orang pinter. Yang penting apa? Buat image bahwa kalian membantu masyarakat. Apa yang dibutuhkan masyarakat? Karena keberhasilan, ketidakberpendidikannya masyarakat ini membuat para ahli politik, pejabat-pejabat bermain seenak-udahnya. Ya, semoga bangsa ini memahami cara berpikir dengan baik. Jadi media adalah alat menuju kekuasaan. Demikianlah teman-teman semua untuk hari ini. Terima kasih atas kehadirannya. Terima kasih atas perhatiannya. Semoga teman-teman selalu dalam keadaan sehat, bahagia, dan mudah-mudahan rezeki. Amin. Demikian juga teman-teman. Untuk malam ini saya cukupkan di sini dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, selamat malam, selamat siang, dan selamat pagi. Ciao. Salam Latis.